Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi yang berjudul cedera saraf akibat latihan fisik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya atau izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aji Mustafa. Tempat tanggal lahir Karawang 16 Juni 2000. Alamat Dusun Mekarwangi, Desa Cilamaya, RT 02 RW 07, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul cedera saraf akibat latihan fisik. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, alangkah baiknya kita mengenali atau kita masuk ke pendahuluan, yaitu semua aktivitas termasuk dalam olahraga penuh dengan risiko atau bahaya. Seiring dengan meningkatnya aktivitas olahraga, meningkat pula risiko atau bahaya tersebut. Sekecil apapun risiko atau bahaya yang ada dalam aktivitas olahraga, jika diabaikan atau tidak ditangani dengan serius dan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya, akan menimbulkan suatu kecelakaan dengan segala akibat yang merugikan, diantaranya cedera yang terjadi pada waktu seseorang melakukan aktivitas fitness, latihan, atau pertandingan olahraga, kemudian disebut cedera olahraga, meliputi sistem muskuloskeletal. Ada dua tipe cedera olahraga, yaitu pertama, cedera akut, kedua, cedera kronis, patah tulang, memar, robek ligamen, robek tendon, lecet, dan tergores adalah beberapa contoh cedera akut. Sedangkan stress fracture, tendinitis, epinitis, dan aposipitis merupakan sebagian cedera kronis. Kemudian kita masuk ke materi cedera olahraga. Cedera olahraga atau yang biasa disebut sports injuries adalah segala macam cedera yang timbul akibat baik pada waktu latihan maupun pada waktu berolahraga atau pertandingan ataupun sesudahnya, dan tulang, otot, tendon, serta ligamentum. Adapun pengertian cedera dapat diartikan sebagai suatu akibat dari gaya-gaya yang bekerja pada tubuh atau sebagai sebagian daripada tubuh di mana melampaui kemampuan tubuhnya untuk mengatasi gaya-gaya ini berlangsung dengan cepat atau jangka lama menurut Sumardiawan 2014. Kemudian selanjutnya ada pengertian cedera olahraga menurut beberapa orang. Yang tadi menurut Sumardiawan, kemudian selanjutnya cedera olahraga adalah cedera pada sistem integumen, otot, dan rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Cedera olahraga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kesalahan metode latihan, kelainan struktural maupun kelainan fisiologis fungsi jaringan penyokong dari otot menurut Aropa 2017. Kemudian selanjutnya penyebab cedera olahraga biasanya akibat dari trauma atau benturan langsung ataupun latihan yang berulang-ulang dalam waktu lama. Penyebab ini dapat dibedakan menjadi beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari luar. Nah, faktor dari luar tersebut ada beberapa lagi. Yang pertama, olahraga body contact. Contohnya sepak bola, tinju, karate, dan sebagainya. Yang kedua, alat olahraga dapat menimbulkan cedera yang contohnya adalah stick hockey, raket, dan bola. Kemudian yang terakhir adalah kondisi lapangan yang becek. Kondisi lapangan yang becek pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman bagi para atlet. Contohnya ketika kita bermain bola, jika lapangan itu becek akan menimbulkan sesuatu keadaan yang licin. Kemudian dari licin tersebut akan menimbulkan terjatuhnya atlet sehingga dapat menimbulkan cedera.
Yang kedua, faktor dari dalam. Faktor dari dalam terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama, faktor anatomi, panjang luka yang tidak sama, arcus kaki rata, kaki jerinjit, sehingga pada waktu lari akan mengganggu gerakan. Kedua, latihan gerakan atau pukulan yang keliru, misalnya pukulan backhand. Ketiga, adanya kelemahan otot. Dan yang terakhir adalah tingkat kebugaran yang rendah. Nah, beberapa faktor tadi, yang terakhir sekarang yang ketiga atau yang terakhir, yaitu penggunaan yang berlebihan atau overuse, gerakan atau latihan yang berlebihan dan berulang-ulang dalam waktu relatif lama atau mikro trauma dapat menyebabkan cedera berat. Selanjutnya mengenai penjelasan yang tadi, berat ringannya cedera dibedakan menjadi beberapa, diantaranya satu, cedera ringan. Cedera yang tidak diikuti kerusakan, berarti pada jaringan, bengkak, dan tidak mempengaruhi penampilan, misalnya lecet dan memar. Kemudian selanjutnya yang kedua, cedera sedang. Cedera sedang adalah ada kerusakan jaringan atau nyeri bengkak nyata yang mengganggu penampilan, misalnya strain grade dan strain grade. Kemudian yang terakhir adalah cedera berat, yaitu cedera kerusakan jaringan parah, bengkak besar, nyeri tak tertahankan, dan tidak bisa tampil atau harus berhenti berolahraga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko cedera olahraga. Antara lain, satu, faktor atlet. Semakin usia atlet makin bertambah, semakin berpengaruh terhadap kondisi fisik atlet serta lamanya penyembuhan cedera. Jadi, misalkan usia atlet itu berada di atas 40 atau di atas 25-an lah. Jadi itu dapat menimbulkan resiko cedera yang sangat tinggi dan penyembuhannya sangat lama. Bukan sangat lama, tapi lama. Kemudian faktor selanjutnya, pengalaman. Atlet senior atau banyak pengalaman dalam bertanding lebih menyadari akan resiko terjadinya cedera, sehingga resiko terjadinya cedera lebih kecil dibanding atlet pemula. Atlet pemula yang tidak tahu akan resikonya cedera, ya walau tahu sedikit-sedikit lah, tapi kan atlet senior yang lebih berpengalaman dan jam terbangnya tinggi. Kemudian selanjutnya adalah faktor kurangnya pemanasan. Kurangnya pemanasan dapat mengakibatkan otot yang belum teratur sehingga tidak siap dalam menerima pembebanan yang akhirnya mudah terjadinya cedera. Jadi sebelum melakukan aktivitas berolahraga, lebih baik atau disarankan melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak dapat terkena cedera atau mencegah risiko terjadinya cedera. Kemudian faktor selanjutnya adalah tahap latihan. Nah, pada tahap latihan atau pertandingan biasanya mudah terjadi cedera karena otot siap atau ada pada tahap pertandingan karena sudah lelah. Kemudian selanjutnya program latihan. Padatnya program latihan dapat mengakibatkan cedera. Contohnya ketika latihan menjelang kompetisi atau programnya terlalu berat tanpa ada waktu istirahat, atau jarak kompetisi satu dengan yang lainnya terlalu dekat sehingga menjadi overtraining dan dapat mengakibatkan cedera. Kemudian faktor selanjutnya adalah tingkat kebugaran fisik. Kondisi fisik yang kurang fit dan mudah lelah bila berbenturan dengan pemain yang fisiknya bagus dapat menimbulkan cedera. Kemudian faktor selanjutnya, keadaan gizi yang kurang. Nah, gizi yang kurang biasanya dapat mengakibatkan cedera bagi beberapa atlet. Jadi disarankan sebelum melakukan pertandingan atau melakukan latihan lebih baik memakan
makanan yang mengandung gizi yang cukup. Kemudian selanjutnya adalah istirahat yang tidak cukup. Nah, banyak dari atlet ini biasanya melakukan istirahat yang tidak cukup. Contohnya sering begadang dan hobi bermain game online biasanya akan menimbulkan begadang atau tidur yang di atas jam rata-rata. Kemudian penyebab terjadinya cedera atau kecelakaan atau cedera bukan sesuatu yang begitu saja, melainkan adanya penyebab. Rusli Rutan 2001.243 mengatakan bahwa semua atlet baik pemula maupun yang sudah berprestasi, terutama remaja dan anak-anak yang sebelum berkembang keterampilannya mempunyai potensi mengalami cedera. Dan menurut Bompard, cedera disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang latihan dan penambahan beban secara tepat, sikap tubuh yang salah pada waktu mengangkat beban, dan lemahnya otot perut. Pendapat lain mengatakan bahwa cedera yang terjadi pada waktu berolahraga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, kecelakaan, kedua, pelaksanaan latihan yang kurang baik, ketiga, peralatan yang tidak sesuai, keempat, kurangnya persiapan kondisi fisik, dan yang terakhir adalah pemanasan dan peregangan yang tidak memadai. Nah, pendapat yang lain juga mengatakan bahwa penyebab terjadinya olahraga adalah istirahat yang tidak baik, pemakaian perlengkapan keselamatan yang kurang sesuai, dan pemakaian alas kaki yang cocok atau tidak sesuai. Pada dasarnya, ada dua jenis cedera yang terjadi dalam dunia olahraga, yaitu yang pertama, cedera trauma akut maksudnya. Seperti patah tulang, fraktur, atau diskolasi, letak tulang tidak pada tempatnya. Cedera ini benar-benar membutuhkan perawatan serius dan penanganan secepat mungkin. Nah, yang kedua adalah cedera olahraga yang berlarut atau parah. Cedera ini lebih sulit dideteksi dan biasanya sulit untuk diketahui gejala-gejala awalnya. Lambat laun cedera ini dapat mengganggu aktivitas latihan. Nah, selanjutnya adalah penanganan pencegahan terjadinya cedera. Karena pada prinsipnya kecelakaan atau cedera ini dapat dicegah. Untuk mencegah kecelakaan dibutuhkan tanggung jawab dari setiap individu secara terus-menerus dan kesiapsiagaan terhadap kebutuhan keselamatan berolahraga. Nah, menurut Bethesda, untuk menurunkan risiko terjadinya cedera perlu dilakukan preventif. Nah, kemudian selanjutnya menurut Husenga menambahkan bahwa memakai perlengkapan pada waktu berolahraga merupakan aktivitas merupakan kunci untuk mencegah terjadinya cedera. Pendapat senada disampaikan oleh Kongeni yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk menghadapi cedera olahraga adalah dengan mencegahnya. Nah, oleh Kongeni lagi, tindakan preventif untuk mencegah terjadinya olahraga dijabarkan secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kondisi yang baik pada waktu berolahraga. Kedua, mengetahui dan melaksanakan aturan main. Ketiga, menggunakan alat pelindung yang sesuai dan baik. Keempat, mengetahui cara menggunakan peralatan olahraga. Kelima, melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Keenam, tidak berolahraga pada waktu mengalami kelelahan atau sedang sakit. Dengan pendapat di atas, Craigton menganjurkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya cedera. Yang terjadinya cedera yang dapat, yaitu yang pertama, mengetahui keterampilan dengan benar.
Kemudian selanjutnya, kedua, memahami dan menerapkan aturan permainan. Ketiga, memakai pelindung yang sesuai. Keempat, memelihara peralatan agar tetap dalam kondisi yang baik. Dan kelima atau terakhir, fisik dalam keadaan fit, terutama untuk berolahraga. Kemudian, menurut pendapat yang lain, strategi pencegahan cedera adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum berolahraga. Kedua, berolahraga di permukaan yang sudah terbiasa atau yang biasa dilakukan dalam melakukan berolahraga. Ketiga, sering ganti sepatu ketika latihan. Kemudian, klasifikasi cedera saraf. Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis, sedangkan sistem saraf tepi merupakan sistem saraf di luar sistem saraf pusat yang membawa pesan dari dan menuju sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tidak dilindungi sehingga rentan terhadap trauma. Saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis ke jaringan tepi. Cedera saraf tepi merupakan salah satu penyebab morbiditas dan disabilitas yang penting pada saat ini. Cedera pada suatu bagian tubuh tertentu dapat menyebabkan kerusakan saraf pada bagian tersebut. Walaupun kerusakan pada lokasi tertentu jelas terlihat, struktur yang rusak akibat cedera saraf tepi bervariasi antara satu pasien dengan pasien yang lainnya, mulai dari nyeri yang bersifat ringan hingga cedera yang berkepanjangan. Lalu, klasifikasi cedera saraf. Yang pertama adalah cedera saraf tepi. Sistem saraf perifer menghubungkan sistem saraf pusat dengan sisa tubuh. Semua motorik, sensorik, dan otonom sel serta saraf luar CNS umumnya dianggap sebagai bagian dari sistem saraf tepi. Secara khusus, sistem saraf tepi terdiri dari bagian ventral atau akar motorik, dorsal akar saraf sensorik, ganglia seminal, serta sebagian besar dari autonom sistem saraf transtraumatik. Kemudian klasifikasi cedera saraf tepi. Klasifikasi cedera saraf yang banyak dipakai di klinik adalah menurut Seddon dan Sunderland. Yang pertama, klasifikasi menurut Seddon. Seddon membagi beberapa cedera saraf tepi menjadi 3, yaitu neuropaksia merupakan lesi saraf yang paling ringan. Terjadinya demyelinisasi vokal dengan akson yang masih utuh sehingga tidak terjadi degenerasi Wallerian. Penyebab neuropaksia antara lain kompresi mekanik, iskemik sekunder, dan lain-lain. Neuropaksia biasanya reversibel dan dapat kembali normal dalam beberapa hari atau minggu. Kemudian aksonomesis. Aksonomesis terjadi akibat trauma yang lebih berat atau kompresi saraf. Lesi yang mengenai selubung mielin akson. Endoneuron tubuh masih utuh sehingga dapat terjadi pemulihan yang komplit dengan reinervasi akson pada saraf sensorik dan motorik sesuai dengan target aslinya. Selanjutnya, terjadi degenerasi Wallerian dalam beberapa hari. Degenerasi saraf akibat aksonomesis memerlukan waktu beberapa bulan tergantung panjangnya saraf, di mana kecepatan regenerasi serabut saraf sekitar 1 mm per hari atau 1 inci per bulan. Kemudian faktor yang terakhir adalah neurotmesis. Neurotmesis merupakan cedera saraf yang paling berat
mengenai mielin, akson, dan lapisan endoperi atau epineurium. Terjadinya kerusakan endoneural sehingga pada regenerasi akson sampai inervasi sensorik dan motorik tidak sesuai dengan target aslinya. Termasuk dalam neurotmesis adalah lesi saraf di mana bagian luar saraf itu masih utuh, tetapi terjadi fibrosis intraneural yang menghambat regenerasi akson. Kedua, klasifikasi menurut Sunderland. Sunderland membagi cedera saraf menjadi 5 derajat. Derajat yang 1 dan 2 adalah sesuai dengan neuropraksia dan aksonotmesis menurut pembagian Sheldon. Sedangkan neurotmesis menjadi derajat 3, 4, dan 5 berdasarkan luasnya kerusakan jaringan penyangga akson. Derajat 3, kesinambungan akson terganggu dengan hilangnya endoneurium, tetapi perineurium masih baik sehingga bila terjadinya regenerasi akson bisa terjadi regenerasi normal karena akson memasuki selubung saraf yang salah. Derajat 4, vasikulus saraf, akson, endoneurium, dan perineurium mengalami kerusakan, tetapi kesinambungan selubung saraf masih baik meskipun terjadi parut intraneural yang luas. Pada daerah lesi diperlukan tindakan pembedahan untuk membersihkan jaringan parut sehingga dapat terjadi regenerasi akson dan reinervasi sensorik dan motorik. Derajat kelima, terjadinya transeksi dan kerusakan endoneurium. Kemudian klasifikasi cedera saraf yang kedua adalah cedera saraf neuroaksial. Cedera saraf berat pasca blok neuroaksial jarang terjadi, tetapi sangat ditakuti oleh dokter anestesi. Kejadian neuropati perifer persisten termasuk parestesi persisten dan disfungsi sensorik atau motorik bervariasi dari 0% sampai 0,08%. Kejadian parestesi persistens adalah nyeri, mati rasa, atau kelemahan berkisar antara 0% sampai 0,16%. 0% sampai 0,16%. Cedera saraf akibat hematoma atau infeksi relatif lebih sering terjadi. Komplikasi neurologis terkait neuroaksial. Anestesi dapat dibagi menjadi 2 kategori, tidak berhubungan tetapi bertepatan waktu dengan spinal atau epidural anestesi, dan yang merupakan akibat dari teknik regional. Cedera saraf yang dibahas adalah yang merupakan akibat dari tindakan anestesi neuroaksial. Nah, kemudian klasifikasi cedera saraf yang terakhir adalah cedera saraf perifer. Saraf perifer merupakan sistem saraf yang berada di luar otak dan medula spinalis. Apabila terjadi cedera saraf, maka akan terjadi rangkaian proses yang kompleks dan teratur untuk membuang jaringan yang rusak dan memulai proses perbaikan. Cedera saraf sendiri menggambarkan interaksi sel molekul yang penting untuk regenerasi akson dan kesembuhan fungsional pasien. Cedera saraf perifer merupakan kasus yang cukup sering terjadi dengan angka kejadian meliputi 2% dari seluruh kasus trauma. Sel saraf merupakan sel unik karena ketidakmampuannya dalam berproliferasi dan hanya mampu meregenerasi aksonnya.
Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF merupakan bagian dari kelompok neurotrofin yang paling aktif dalam menstimulasi neurogenesis. Nah, kemudian yang terakhir adalah cara merawat cedera di rumah. Ada beberapa faktor cara merawat cedera di rumah. Yang pertama, minum obat penghilang rasa sakit. Kedua, gunakan paket es dalam 48 jam pertama. Kemudian selanjutnya manfaatkan energi panas setelah 48 jam. Dan yang terakhir adalah istirahatkan bagian yang terluka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.